Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengempu mata kuliah Metodologi Pengabdian Masyarakat, yang terhormat kepada Bapak Fikri Farihin MPD, dan juga kepada teman saya PAI 4B yang saya cintai dan juga saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zahro, Prodi PAI dari kampus Uniham, Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode ABCD dalam pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengertian metode ABCD ini yakni merupakan metode pemberdayaan berkelanjutan yang dilandaskan pada aset, kekuatan, dan potensi masyarakat. Akibatnya, dalam hal ini, masyarakatlah yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut. Masyarakat yang oleh pembangunan kapasitas, basis, asosiasi, dan kelembagaan sosial, dan tidak didasarkan pada aset yang ada atau tidak dimulai dari masalah atau kebutuhan masyarakat. Konsep dasar metode ABCD ini yakni dalam pengabdian masyarakat berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui identifikasi dan mobilisasi aset serta potensi yang sudah ada di dalam komunitas itu sendiri. Jadi ada beberapa konsep dasar, yakni fokus yang pertama, fokus pada aset bukan defisit. Jadi pendekatan ABCD ini secara fundamental berbeda dengan pendekatan tradisional yang seringkali mengidentifikasi masalah dan juga kebutuhan masyarakat sebagai titik awal intervensi. Dan yang kedua, ini membangun dari kekuatan yang ada dengan mengidentifikasi aset pengabdian masyarakat yang menggunakan metode ABCD bertujuan untuk membangun inisiatif dan juga solusi berdasarkan kekuatan yang sudah dimiliki masyarakat. Dan yang ketiga, partisipasi aktif masyarakat, yakni keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat merupakan kunci utama dalam ABCD. Jadi masyarakat tidak dipandang sebagai penerima pasif bantuan, melainkan sebagai agen perubahan yang memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi aset dan juga merumuskan tujuan, merencanakan tindakan, dan mengimplementasikan solusi. Dan yang keempat, di sini membangun koneksi dan jaringan. Jadi membangun dan memperkuat hubungan antar individu, kelompok, dan institusi di dalam masyarakat. Dan yang kelima, pemberdayaan dari dalam. Jadi agar mampu mengelola dan mengembangkan potensi mereka secara mandiri. Proses pengabdian lebih bersifat fasilitatif, di mana pelaksana pengabdian berperan sebagai katalisator dan juga pendamping, jadi bukan sebagai pemberi solusi tunggal. Dan yang keenam di sini berorientasi pada tindakan. Jadi setelah aset teridentifikasi dan hubungan-hubungan terbangun, jadi ABCD mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan nyata berdasarkan potensi yang mereka miliki. Fokusnya pada implementasi ide-ide kreatif dan juga solusi yang muncul dari dalam komunitas. Dan yang ketujuh, pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan. Jadi proses ABCD bersifat dinamis dan juga adaptif. Masyarakat didorong untuk terus belajar dari pengalaman, melakukan evaluasi, dan menyesuaikan tindakan mereka seiring dengan perkembangan situasi dan juga kebutuhan mereka masing-masing. Apa saja prinsip-prinsip utama metode ABCD? Yang pertama, ini ABCD merupakan pendekatan yang serius dalam ACC
potensi warga daripada kasus C kebutuhan. Jadi banyak pendekatan yang dipakai sebelumnya yang diawali menggunakan analisis kebutuhan atau serius dalam kasus yang dihadapi warga, yang dalam gilirannya merujuk pada pelabelan warga atau individu yang kurang berfungsi. Jadi semakin difungsional sesuatu komunitas, maka individu yang kurang, maka makan poli dana diinvestasikan C dikendalikan sang pihak eksternal. Dan yang kedua, pendekatan yang mengidentifikasi C memobilisasi aset, keterampilan, minat individu atau komunitas. Dan yang ketiga, pendekatan yang pengembangannya digerakkan sang komunitas. Jadi prinsip ini merupakan membangunkan komunitas menurut pada keluar. Penekanan digerakkannya aset sang komunitas bukan ditunjukkan sang kiprah. Jadi kepemimpinan forum eksternal melainkan sang internal warga. Dan yang keempat, pendekatan ABCD pada pengembangan warga didorong sang interaksi yang dibangun sang warga. Jadi komunikasi dan jejaring sosial yang terjadi pada warga merupakan aset dan sebagai hak warga sendiri. Konsep ini dapat dipahami menjadi kapital sosial lantaran menempatkan jaringan informan dan memakai kekuatan mereka menjadi upaya buat mobilisasi aset. Dan poin D, urgensi metode ABCD dalam pemberdayaan masyarakat. Di sini yang pertama membangun kapasitas dan juga kemandirian lokal. Jadi ABCD memberdayakan masyarakat untuk mengenali dan memanfaatkan sumber daya mereka sendiri, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Dan proses identifikasi aset melibatkan partisipasi aktif warga, meningkatkan kesadaran akan potensi kolektif dan juga individu. Dan dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang ada, ABCD memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan secara mandiri. Dan yang kedua di sini memperkuat kohesi sosial dan juga komunitas. Dan yang ketiga menciptakan solusi yang berkelanjutan dan relevan. Dan yang keempat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri masyarakat. Dan yang kelima mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi kesimpulannya di sini, asset-based community development adalah metode pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Berbeda dengan metode lain yang pada umumnya menekankan pada masalah yang dimiliki masyarakat. Jadi metode ABCD ini berusaha mengorganisir setiap aset dan kekuatan yang ada di masyarakat untuk digunakan dalam meningkatkan taraf hidup seluruh anggota komunitas. Keberhasilan dari metode ini sangat bergantung pada kemampuan pemberdayaan masyarakat yang menjadi fasilitator untuk merangsang masyarakat bergerak, mengungkapkan mimpi-mimpi mereka, merencanakan tindakan, dan mendorong masyarakat untuk bergerak. Metode asset-based community development atau yang bisa disebut dengan ABCD jadi menawarkan pendekatan yang memberdayakan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Jadi ABCD ini mendorong partisipasi aktif warga dengan membangun kemandirian dan menghasilkan solusi yang lebih relevan dan berakar pada kebutuhan lokal. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai metode ABCD dalam pengabdian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.